warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Imas Eva Nurfiati, Magister Pendidikan, selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan kelas B19, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Hana Yasmin Nabila, Mika Maria Monica Jovita Tesen, dan saya Syeda Zainab Nasir selaku moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kita pada kali ini. Topik yang akan kita bahas adalah geostrategi Indonesia. Adapun susunan kegiatan dari diskusi pada kesempatan kali ini adalah pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama adalah pembukaan. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membuka diskusi ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan masuk ke acara penyampaian materi. Untuk pembahasan mengenai pengertian geostrategi dan materi ketahanan nasional akan disampaikan oleh Saudari Hana Yasmin Nabila. Kepada Hana dipersilahkan. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa bentuk, luas, dan lokasi negara dengan memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dalam menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa berdasarkan asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Nah, yang kedua, apa itu konsepsi ketahanan nasional? Secara istilah, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan. Nah, berikutnya ada konsepsi ketahanan nasional berdasarkan definisi, yaitu pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras dalam seluruh aspek kehidupan, secara utuh dan menyeluruh dan terpadu, berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Ciri-ciri ketahanan nasional ada 4. Yang pertama, berlandaskan prosedur Astagatra. Yang kedua, berpegang teguh pada pemahaman wawasan nasional. Yang ketiga, ketahanan nasional berfokus untuk mempertahankan nilai-nilai yang dianut demi kelangsungan hidup suatu bangsa dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat, ketahanan nasional merupakan yang wajib bagi negara berkembang. Nah, berikutnya ada 5 sifat-sifat ketahanan sosial. Yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga wibawa, yang keempat manunggal, dan yang kelima konsultatif dan kerjasama. Nah, apa saja sih asas-asas ketahanan nasional? Yang pertama, ada asas kesejahteraan dan ketentraman. Yang kedua, ada asas komprehensif integral. Yang ketiga, ada asas mawas ke dalam dan keluar. Dan yang keempat, ada asas kekeluargaan. Nah, berikut ini ada 3 fungsi ketahanan nasional. Yang pertama sebagai daya tangkal, yang kedua sebagai pengarah, yang ketiga sebagai pedoman dalam mempersatukan pola pikir, tindakan, dan cara kerja intersektor. Nah, berikut ini ada pengaruh ketahanan nasional, terutama ideologi. Yang pertama ada liberalisme. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar kebebasan dan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak, yaitu kebebasan mengajar kebahagiaan hidup di tengah-tengah kekayaan material yang melimpah dan dicapai dengan bebas. Yang kedua ada komunisme, beranggapan bahwa negara adalah susunan golongan untuk menindas kelas lain. Golongan ekonomi kuat menindas ekonomi lemah. Maka dari itu, kita dianjurkan agar kaum buruh mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari golongan kaya
agar kaum buruh dapat ganti berkuasa dan mengatur negara. Yang ketiga, paham agama. Bersumber dari falsafah agama yang termuat dalam kitab suci agama. Negara membina kehidupan keagamaan umat. Negara bersifat spiritual religius. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sheda. Baik, terima kasih Hana. Materi selanjutnya tentang implementasi ketahanan nasional yang akan dibawakan oleh Saudari Syeda Zainab Nasir. Kepadanya dipersilahkan. Implementasi ketahanan nasional. Sebelum membahas implementasi ketahanan nasional, kita lebih dulu mengetahui pengertian apa sih ketahanan nasional itu. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Adapun dalam mengimplementasikan ketahanan nasional itu terbagi dari beberapa aspek, yakni ada aspek sosial budaya, aspek ekonomi, politik, keamanan, dan ketahanan pangan. Aspek sosial budaya, yaitu sejumlah tindakan yang perlu dilakukan agar terciptanya kondisi sosial budaya yang mendukung daya saing bangsa, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, kondisi yang stabil, dan berkembangnya budaya sebagai hasil karya manusia Indonesia. Adapun tindakan-tindakan atau kegiatan yang bisa kita lakukan dalam mengimplementasikan ketahanan nasional di bidang sosial budaya, yakni dengan meningkatkan HDI Indonesia atau Human Development Index, meningkatkan taraf pendidikan, meningkatkan perbaikan lingkungan, meningkatkan kualitas pendidikan agama, meningkatkan disiplin masyarakat, mengembangkan kebebasan berekspresi, meningkatkan kesetaraan gender, dan yang terakhir, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara. Selanjutnya ada aspek ekonomi. Implementasi ketahanan nasional aspek ekonomi adalah kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat, dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Terciptanya kondisi usaha yang sehat, serta daya saing global baik secara regional ataupun internasional. Adapun yang bisa kita lakukan yakni dengan menata kebijakan fiskal terutama terkait dengan pajak dan retribusi, mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri, menggiatkan swasembada pangan, mengembangkan iklim investasi yang baik, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan mendorong UMKM, mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien untuk menjadi sumber permodalan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi BUMN dan BUMD. Baik, untuk penyampaian materi terakhir kita pada diskusi kali ini akan disampaikan oleh Saudari Mika Maria. Kepada Mika dipersilahkan. Menata kebijakan fiskal terutama yang terkait dengan pajak serta retribusi, mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri, meningkatkan swasembada pangan, mengembangkan iklim investasi yang baik, mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan mendorong usaha kecil menengah, mengembangkan sistem pasar, mengembangkan pasar modal yang sehat, transparan, dan efisien untuk menjadi sumber permodalan, mengelola kebijakan mikro dan makro secara hati-hati, meningkatkan efisiensi BUMN dan BUMD dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi. Dalam hal ini, pemerintah harus mengeluarkan undang-undang yang berhubungan dengan perekonomian negara. Apalagi hal tersebut menyangkut kepentingan orang banyak. Salah satunya adalah pemanfaatan sumber daya yang ada di negara. Sebagai contoh, kekayaan alam yang beragam dikelola untuk menjamin kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Politik.
Ketahanan pada bidang politik merupakan ketahanan yang bersifat universal dan dapat membangun kepentingan bagi banyak orang. Sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia menjadi seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Kondisi dinamik suatu bangsa pada ketahanan nasional di bidang politik berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, serta gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kehidupan politik bangsa dan negara. Adapun contoh pada ketahanan di bidang politik yaitu mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, penataan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintah, implementasi HAM, pemberlakuan hukum sesuai dengan adat, serta memberikan otonomi dalam pengelolaan ekonomi, sistem birokrasi yang efisien, mengadakan proses perubahan atau modernisasi, mengembangkan politik luar negeri yang bebas dan aktif, masalah disintegrasi dan otonomi, penataan sistem politik yang menjamin kestabilitas pemerintah. Keamanan. Pertahanan dan keamanan negara sudah dikelola berdasarkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Adapun contoh keamanan yaitu menata kembali Tentara Nasional Indonesia sesuai paradigma baru secara konsisten melalui reposisi, redefinisi, dan reaktualisasi peran Tentara Nasional Indonesia. Mengembangkan kemampuan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta yang bertumpu pada kekuatan rakyat dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama. Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia. Contoh ketahanan nasional lainnya juga dapat kita temukan pada keamanan di lingkungan sekitar rumah. Contohnya melaporkan kepada RT atau RW setempat apabila menemui hal-hal yang mencurigakan dan mencegah terjadinya tindak kriminal seperti perampokan, pencurian, pungut liar, dan lain-lain. Ketahanan pangan. Kondisi terpenuhinya pangan bagi negara maupun perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya. Aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Kebutuhan pangan di dunia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di dunia. Pada tahun 1930 penduduk dunia hanya 2 miliar dan 30 tahun kemudian pada tahun 1960 baru mencapai 3 miliar. Pada era tahun 2000-an penduduk dunia melonjak hingga mencapai kurang lebih 6 miliar penduduk. Tentu saja pertumbuhan penduduk ini mengakibatkan berbagai permasalahan, diantaranya kerawanan pangan di Indonesia. Permasalahan pangan tidak dapat dihindari, walaupun Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya adalah petani. Namun dalam kenyataannya masih banyak kekurangan pangan yang melanda Indonesia. Hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Bertambahnya penduduk bukan hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan nasional. Persoalan kekurangannya lahan pertanian yang dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri juga telah menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam bidang pangan. Adapun contoh ketahanan pangan yaitu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lahan yang ada agar lebih produktif dan lestari baik secara kualitas maupun kuantitas. Perluasan area pertanian seperti ekstensifikasi pertanian pada lahan potensial.
percepatan penyiapan dan pelaksanaan beberapa kebijakan dan regulasi kelembagaan untuk melindungi lahan pertanian tanaman pangan atau sawah. Demikian yang bisa kami sampaikan tentang geostrategi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Shanti Santi, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.